Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya yang kita ketuk adalah pintu langit, mengetuk kehendak Allah itu agar Allah men-setting semuanya sehingga nanti yang tampil adalah pemimpin-pemimpin yang ada kesesuaian dengan pensyariatan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, jamaah musholla Al-Hikmah Talkandang Situbondo ingkang minulya rahimani wa rahimakumullah. Dikisahkan dalam beberapa hadis yang lalu, orang yang ikut di dalam peperangan Rasulullah itu juga niatnya macam-macam. Ada yang niatnya memang lillah, li'ila kalimatillah, ingin berjuang membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah. Ada yang diantaranya ini agar nanti dapat bagian ghanimah. Ada yang seperti itu. Bahkan di perang Uhud itu, Pak, itu sangat fenomenal kisahnya. Pasukan kaum muslimin kocar-kacir gara-gara tadi itu. Sudah kelihatan menang, ya, sudah kelihatan menang. Rasulullah menyerukan yang di atas jangan turun, yang di atas bukit, yang di atas gunung jangan turun. Tapi karena kelihatan sudah menang dan pengen segera yang di atas itu juga cepat-cepat mendapatkan ghanimah. Padahal ghanimah itu bukan diroyok-royok gitu, Pak. Dibagi oleh Rasulullah. Ada pembagian sendiri, si fulan dapat sekian, ada itu. Tapi ternyata setelah pasukan yang dari Uhud, di atas Uhud itu turun semua, maka ternyata masih ada pasukan sempit urang dari belakang bukit yang kemudian menguasai bukit dan menyerang dari atas bukit. Pasukan kaum muslimin hampir saja Rasulullah, ya, sampai gigi Rasulullah patah, sampai beberapa syahid syuhada di perang Uhud itu sampai Sayyidina Hamzah meninggal, paman Nabi yang sangat beliau cintai. Jantungnya sampai dibuka dan dimakan oleh Hindun, ya, seorang pasukan kafir. Ini satu kisah, dan Nabi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara implisit. Tetapi Rasul SAW di saat menjelaskan tentang satu ayat di dalam surat Al-Kahfi, ayat 60, Rasul menjelaskan di sana ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi hukuba. Ingatlah wahai Muhammad
ketika Musa berkata kepada seorang kepada pemudanya, ya, lifatahu. Jadi Nabi Musa itu punya murid cah nom-noman Pak, yang kemanapun Nabi Musa menyertai. Nah ini ceritanya ayat ini ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada pemuda yang murid Nabi Musa alaihissalam tadi itu, la adraku hatta abalugha majma'al bahraini. Aku akan terus berjalan. Ini ketika Nabi Musa sedang janjian dengan atau mencari Nabi Khidir, akan terus berjalan hingga menemukan dua lautan, dua lautan yang airnya ada yang satu asin, ada yang pertemuan antara dua lautan. Disitulah pertemuan dengan Nabi Khidir. Al-Amdi hukuba, dan kalau belum aku menemukan maka aku akan berjalan meskipun bertahun-tahun. Nah, ayat ini Nabi SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud di Fatahu, pemuda yang beserta dengan Nabi Musa itu adalah Yusha bin Nun, yang kelak ketika Nabi Musa alaihissalam yang juga seorang Rasul itu meninggal, Yusha bin Nun ini diangkat oleh Allah menjadi Nabi, tapi bukan kategori Rasul gitu. Nah Yusha ini dalam satu kesempatan diutus oleh Allah melakukan ekspedisi dakwah di daerah Yordania, dan di sana meninggalkan Palestina bersama pasukan Bani Israel tadi itu, yang dulu adalah juga kaumnya Nabi Musa, yang terkenal meler itu Pak, terkenal angel, pokoknya angel Bani Israel itu. Nah ini kemudian diajaklah oleh Nabi Yusha bin Nun ini untuk melakukan perintah Allah untuk jihad fisabilillah. Dan sebelum berangkat tadi itu sudah diwanti-wanti, yang punya kambing, hamil, yang baru menikah, belum kumpuli istrinya, yang masih bangun rumah, belum selesai, belum dikasih atap, nggak usah ikut. Maka kemudian melakukan peperangan, dan sebelum memasuki kampung wilayah yang akan dijadikan medan perang tadi itu, beliau sempat berkemah selama 6 bulan, mempelajari situasi, membaca kemungkinan sambil menunggu perintah Allah untuk masuk. Ketika datang perintah Allah untuk masuk ke kampung itu, qadarullah tiba pada hari Jumat. Itu dalam sirahnya seperti itu. Nah, Bani Israel hari Sabtu itu adalah hari suci yang tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan duniawi. Ya kalau di kita mungkin Jumatan ya, kalau orang Kristen sekarang mungkin Minggu itu apa itu? Ya itu kebaktian itu. Nah, pantangan dari Allah SWT untuk Bani Israel itu tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi atau aktivitas apapun selain beribadah yang memang sudah diperintahkan di hari Sabtu itu. Padahal Nabi Yusha bin Nun ini sudah mendapat perintah oleh Allah untuk masuk di hari itu, hari Jumat, qadarullah, menuju tempat yang akan jadikan sasaran. Nyampe tempat sudah menjelang asar atau asar, sudah waktu asar atau menjelang asar. Nah ini kalau misalkan diteruskan, maka akan nabrak hari Jumat masuk ke Sabtu, sudah dilarang oleh Allah. Pergantian hari kala itu dipahami adalah ketika matahari tenggelam, itu sudah berganti hari, sehingga waktu-waktu asar dan menjelang setelah asar ini adalah ujung hari. Nah kalau sampai tidak selesai pekerjaan ini nanti, padahal nabrak hari Jumat, maka akan sampai pada hari yang terlarang. Maka Nabi Yusha tadi ngomong ke matahari seperti itu, engkau utusan, aku juga utusan. Maka Nabi Yusha ini berdoa kepada Allah,
untuk menahan matahari supaya tidak nabrak di hari Sabtu. Itu dilarang betul, Pak. Dilarang. Akhirnya terjadilah kemenangan dan terjadilah kisah ghanimah seperti yang kita uraikan tadi itu. Hari Sabtu memang pantangan betul. Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat di antara di surah Al-Baqarah itu walaqad alimtu dan sungguh telah kalian ketahui ya, bagaimana Bani Israel itu menerak larangan di hari Sabtu hingga dia dikutuk oleh Allah menjadi qiradatan khasi'in. Hari Jumat, hari Sabtu dilarang bekerja, tapi dia nakal-nakali. Dan qadarullah di hari Sabtu itu ikan banyak sekali, ikan itu sangat banyak. Maka dia iman, maka diakalilah hari Jumat sore memasang jaring. Ada satu riwayat yang diterangkan di situ laut, kemudian digali siwaan itu Pak, digali supaya air masuk dan dipasang jaring. Jadi Jumat sore sudah menyiapkan itu, kemudian di hari Sabtunya dengan wajah tidak berdosa dia ibadah. Lalu ketika sudah datang malam, sudah berganti menjadi Ahad, dia rame-rame mengambil jaringnya tadi itu. Jadi ini nakal-nakali hukum, nakal-nakali ketentuan Allah. Sudah dilarang tapi masih gimana supaya tidak kerja tapi dapat gitu. Maka dari situlah kemudian muncul hukuman Allah Subhanahu wa taala, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian kera yang hina. Di ayat lain dikatakan sebagai ada yang jadi babi, ada yang juga menjadi khinzir atau ada yang jadi babi, ada yang jadi anjing. Tapi yang paling familiar kita dengar yang adalah kunu qiradatan khasi'in ini. Jadi memang betul-betul terlarang. Dan Nabi Musa, syariat Nabi Musa, Nabi Isa ini masih sama. Dilarang untuk melakukan aktivitas duniawi di hari Sabtu. Harus khusus ibadah. Maka ketemulah benang merah kenapa Nabi Musa ini sampai sedemikian rupa menahan matahari. Dan di dalam dalam sejarah kenabian dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, ya hanya Nabi satu ini yang dalam sejarahnya bisa, dalam tanda kutip, bisa yang menghentikan Allah sih. Tetapi atas permintaan Nabi ini matahari bisa ditahan. Matahari bisa ditahan. Tidak ada yang lainnya, tidak pernah ada sampai seperti itu. Maka ini diberitakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan poinnya adalah kita ketika satu kaum, ketika satu komunal, satu negara itu dibiarkan orang tidak jujur, maka yang mendapatkan dampak adalah semuanya. Tadi itu prosesinya ghanimah harus dikumpulkan dan dipersembahkan. Kemudian tandanya diterima oleh Allah itu adalah apabila ghanimah itu disambar petir tanpa asap, dilalap api, dilahap hilang. Itu tanda nggak diterimanya itu kalau tidak dilalap api. Itu seperti halnya Qabil dan Habil. Ini pensyariatannya tentang ini masih mirip. Qabil dan Habil. Qabil ini seorang yang petani. Kemudian Habil ini peternak. Kemudian datang perintah untuk berkurban. Nah, cara berkurbannya ya begitu saja. Ditaruh di tempat yang tinggi itu. Si Qabil memberikan hasil karyanya. Si Qabil dan Habil sama-sama hasil karyanya, tapi yang disambar api yang diterima oleh Allah yang punya siapa? Habil. Yang punya Qabil tidak diterima. Disitulah awal dari kedengkian Qabil, sehingga kisahnya sampai ada
sejarah pembunuhan manusia pertama itu adalah sejarah Qabil dan Habil. Kemudian bingung, kok adiknya sudah dibunuh, ya itu ceritanya dramatis sekali. Nanti kalau ketahuan bapaknya gimana, akhirnya ada burung gagak yang bertarung, kemudian mati satu dan dikorek-korek tanah, ditimbun. Maka kemudian Qabil mengikuti, oh ini berarti harus dikubur nih. Akhirnya dikubur seperti itu. Ini kejujuran Bapak sekalian, kejujuran dalam suatu rumah tangga. Apabila ada satu anggota keluarga yang tidak jujur, maka efeknya akan mengimbas pada sekeluarga itu, satu lingkungan RT atau satu negara. Apalagi yang tidak jujur itu adalah kepala keluarga atau kepala wilayah. Itu efeknya Masya Allah, Subhanallah. Sedangkan yang tidak jujur itu rakyat saja, kaum saja. Itu efeknya bisa menimpa seluruh kaum, termasuk pemimpin di situ. Maka kewajiban pemimpin tadi itu, Nabi Yusuf tadi itu mencari solusi. Ayo supaya ini ada solusi, supaya akibat ini tidak kita tanggung semua. Kita semua nanggung akibat nih. Persembahan kita, ghanimahnya tidak diterima oleh Allah. Berarti kita semua masih bermasalah. Cari pemimpin itu. Pemimpin itu nyari sumber masalahnya apa, di mana. Bukan malah pemimpinnya yang berbohong, yang tidak jujur, yang korupsi. Nah kalau di era-era sekarang ini Pak, Masya Allah, kita nggak bisa ngomong. Sehingga apa? Yang terjadi adalah kekacauan, ketidakberkahan ekonomi, dunia, negara, ya, macam-macam dampaknya. Jadi sebenarnya kalau kita mau cari akar masalahnya, ya kita merujuk pada ketetapan-ketetapan seperti ini. Oh, berarti jadi pemuka itu harus jujur. Karena kalau tidak jujur, maka dampaknya akan luar biasa. Jangankan jadi pemuka, jadi rakyat biasa pun kalau tidak jujur, itu akan ngefek ke sekeluarga besar. Maka disitulah pentingnya kejujuran. Dalam hal ini dicontohkan ketidakjujurannya dalam hal korupsi tadi itu. Motil, mentit, nyolong itu kan sama dengan korupsi ya. Yang harusnya ini menjadi hak bersama agar Nabi Yusuf dan kaumnya ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada 1-2 orang yang curang, yang korupsi, yang tidak jujur, maka efeknya adalah belum mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Jadi ini Bapak sekalian, kita dalam satu negara ini, negara NKRI kita ini, apapun yang terjadi di atas sana, kita sebagai rakyat kecil nggak mampu apa-apa. Kita sidang komisi juga tidak bisa ikut, kita sidang dewan parlemen juga tidak bisa ikut, karena kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi jangan lupa, doa kepada Allah itu menembus batas. Dan kita tidak tahu doa dari lisan siapa yang akan Allah terima untuk bisa mengubah keadaan. Maka hal yang paling mungkin kita lakukan untuk mengatasi situasi yang sangat carut marut seperti saat ini adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar para pemimpin yang masih lebur dengan kebohongan-kebohongan, para penggede-penggede yang masih menghalalkan korupsi. Kalau ditanya yang mereka kalau korupsi ya haram, tapi yang dimaksud adalah meskipun sudah tahu haram tapi masih tetap dilakukan. Para pemimpin, para pengambil kebijakan masih mengambil sistem-sistem yang sesungguhnya tidak Allah ridhoi. Kita nggak bisa apa-apa, kita hanya terikut di dalam sistem itu. Mau nggak mau kita yang harus bayar BPJS, mau yang nggak mau kita yang harus terikat dengan perbankan yang masih menganut sistem riba, karena kita memang nggak punya pilihan. Tapi kita bisa berbuat, setidaknya yang sangat mungkin kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hati-hati para pemimpin kita itu, sehingga kita akan
akan terjadi kesesuaian hidup kita itu, hidup berbangsa dan bernegara kita itu sesuai dengan yang Allah maui. Sistem ekonomi dijauhkan dengan sistem riba, sistem politik dijauhkan dengan dari perilaku-perilaku yang tidak jujur semacam itu. Dan kita tidak tahu sekali lagi dari lisan siapa, dari lisan yang mana, dari rakyat yang mana Allah akan mengabulkan itu semua. Jadi jangan dikira kita yang di bawah sekali seperti ini tidak berperan. Kita berperan dari doa itu. Kalau Allah berkehendak mengubah segala sesuatunya, tiba-tiba pemimpin kita jadi orang yang jujur, yang amanah, atau kita kalau tidak yang sudah ada mungkin sebentar lagi ada pergantian pemimpin, Allah mengabulkan doa-doa kita agar negeri kita dipimpin oleh seorang yang jujur, yang amanah, yang berintegritas. Itu. Amin Allahumma amin. Kita nggak bisa, kita mau kampanye, mau pasang baliho, mau kalau Allah sudah berkehendak, ya tidak bisa. Makanya yang kita ketuk adalah pintu langit, mengetuk kehendak Allah itu agar Allah men-setting semuanya sehingga nanti yang tampil adalah pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan yang sesuai pensesuaian, ada kesesuaian dengan pensyariatan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.